أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sunnah-sunnah harian. Kemarin kita masih membahas tentang adab-adab atau sunnah-sunnah ketika menuju masjid. Dan kemarin sudah sampai nomor 4 ya, tentang berjalan menuju ke masjid. Pergi ke masjid dengan cara berjalan kaki. Untuk yang mau tahu seperti apa penjelasannya, silahkan teman-teman cek di video sebelumnya atau di link video di pojok kanan atas ya. Supaya lebih cepat, kita lanjut saja langsung ke poin yang kelima, sunnah yang kelima, yaitu doa, berdoa inda dukhuli ila masjid, ketika kita masuk ke masjid. Jadi sunnah yang kelima itu kita berdoa ketika masuk masjid dengan doa yang sudah masyhur ya, insya Allah kita juga sudah hafal. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu doanya ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu itu ya. Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian masuk ke salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti di sini bukan salam ya, tapi bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata atau ucapkanlah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu doa yang tadi ya. Jadi ketika kita masuk ke masjid itu disunahkan kita bersolawat kepada Rasul dan juga membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Itu yang kelima ya. Kita lanjutkan ke yang keenam, taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan ya, kaki yang kanan, inda dukhuli ilal masjid. Ketika masuk masjid itu, kita disunahkan mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu, kemudian baru kaki kiri ya. Liqauli Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Minas sunnah, termasuk sunnah, idza dakhalatil masjid, ketika kita masuk ke dalam masjid, yaitu memulai kaki kita masuknya itu birijlikal yumna, dengan kaki yang sebelah kanan dulu. Kemudian jika keluar, maka kita gunakan kaki kiri terlebih dahulu. Itu ya, itu hadisnya ya. Kemudian yang ketujuh, nah sunnah yang ketujuh yaitu mengutamakan shaf awal, shaf paling depan, shaf pertama ya, barisan pertama. Jadi kita disunahkan untuk memprioritaskan, mendahulukan shaf yang pertama. Karena seperti yang kemarin sudah disampaikan ya hadisnya, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-shafil awal, seandainya manusia itu tahu tentang keutamaan dari azan dan barisan paling depan, semalam yajidu ila ayastahimu alaihi lastahamu alaihi. Kemudian jika tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi, maka mereka akan berundi. Atau kalau anak-anak itu hompimpah atau sweet ya, karena saking pengen duluan di shaf paling depan. Nah itu ya, jadi sunnah berikutnya itu ketika sholat berjamaah misalnya, kita usahakan untuk bisa berada di barisan yang pertama gitu ya, di shaf pertama. Kemudian yang kedelapan, kita percepat saja ya, yaitu ad-du'a indal khuruj minal masjid, berdoa lagi ketika keluar dari masjid.
Setelah kita selesai tadi sholat misalnya ya, sholat dengan paketan sholatnya ya, bacaan sholat, zikir, dan seterusnya, selesai, kita mau pulang nih. Maka ketika keluar dari masjid, kita berdoa lagi. Wa idza kharaja falyaqul, ketika keluar masjid, maka katakanlah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu doanya ya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu karuniamu. Rawahu Muslim. Kemudian dalam riwayat Imam Nasa'i itu ditambahi dengan bersolawat kepada Rasul. Selain membaca doa tersebut ya, ketika keluar masjid, berdoa yang tadi, Allahumma inni as'aluka min fadlik, juga bersolawat, kalau di hadis An-Nasa'i ya, bersolawat kepada Rasul. Itu seperti itu. Kemudian yang ke-9, yaitu takdimu yusra indal khuruji minal masjid. Keluar masjid kita dahulukan kaki kiri. Tadi sudah dibahas ya. Jadi masuknya menggunakan kaki kanan, keluarnya menggunakan kaki kiri. Hadisnya sudah tadi ya. Nah, kemudian yang ke-10, tahiyatul masjid. Disunahkan kita ketika datang ke masjid ya, kita disunahkan sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadakum masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain." Jika salah satu di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat dulu 2 rakaat gitu ya. Jadi jangan duduk dulu, tapi sholat dulu 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, di sini Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, tahiyatul masjid itu disyariatkan meskipun pada waktu yang dilarang. Jadi kata Imam Syafi'i, sholat tahiyatul masjid itu sangat dianjurkan walaupun pada waktu yang dilarang. Nah, bahkan ada Rasul pernah menegur ya, kalau nggak salah ada sahabat yang masuk masjid ketika Rasul berkhutbah, kemudian dia langsung duduk, ditegur itu harus sholat 2 rakaat dulu. Kemudian qala Al-Hafidz di sini berarti Imam Ibnu Hajar ya, Al-Asqalani, ijma ahli fatwa tentang tahiyatul masjid ini hukumnya sunnah ya. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu bahwa menurut ijma ulama, hukum sholat sunnah tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah ya, tidak sampai wajib. Jadi sunnah setiap kita memasuki masjid gitu ya, untuk menghormati masjid. Hal ini terjadi ya berkali-kali setiap seorang muslim ketika bepergian menuju masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, apabila dikumpulkan ya, mulai dari berangkatnya, langkah kakinya, pakai sendal segala macam, pokoknya sampai pulang lagi, itu seorang muslim bisa mengumpulkan 50 kali sunnah, 50 jenis sunnah yang diamalkan ya. Kalau misalnya mengamalkan yang kemarin-kemarin kita sebutkan ya, sudah dibahas satu persatu. Nah, dalam rangka kita pergi ke masjid saja itu kalau kita amalkan bisa lebih dari 50 kali ya, Masya Allah. 50 sunnah kita laksanakan. Masya Allah. Ya, mungkin itu saja teman-teman ya untuk video kali ini. Sekali lagi, semoga ini menjadi penyemangat kita. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita, supaya kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul ini, yang sepertinya tidak terlalu sulit ya untuk dilaksanakan, buat semua orang ya, tidak terlalu sulit. Coba kita ulas lagi ya, dari nomor 1. Yang pertama, sunnah ketika menuju ke masjid itu, yang pertama kita bersegera, jangan leha-leha, jangan santai-santai di rumah, jangan ditunda-tunda. Kemudian berdoa ketika pergi ke masjid. Kemudian berjalan kaki dengan tenang, tidak buru-buru. Kemudian
pergi ke masjid dengan berjalan kaki untuk memperbanyak langkah ya, dari langkah tersebut banyak pahala. Kemudian berdoa ketika sudah sampai masjid, kita berdoa dulu ketika masuk masjid dengan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian bersolawat juga tadi ya. Terus yang keenam, mendahulukan kaki yang kanan terlebih dahulu ketika masuk. Kalau keluar itu menggunakan kaki kiri. Kemudian yang ketujuhnya, kita usahakan berada di shaf paling depan. Yang kedelapannya berdoa ketika keluar masjid dengan doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian menggunakan kaki kiri ketika keluar masjid. Kemudian jangan lupa untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat ya sebelum duduk. Ketika datang ke masjid, sebelum duduk kita sholat dulu 2 rakaat. Nah, ini bahkan dalam waktu-waktu terlarang pun kata Imam Asy-Syafi'i itu dianjurkan untuk sholat 2 rakaat ketika kita masuk ke dalam masjid. Dan hukumnya itu sunnah menurut ijma' ulama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja teman-teman ya tentang adab atau sunnah-sunnah ketika kita pergi menuju ke masjid. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita supaya kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah ini dan kita istiqomah di dalamnya sehingga kita bisa mengumpulkan banyak pahala dan di akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga banyak manfaat yang kita dapatkan dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang benar insya Allah datangnya dari Allah. Yang salah hanya sebatas kebodohan dan ketidaktahuan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.